Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu. Dan kami percaya Engkau yang mengundang kami. Kami mendapatkan hadirat-Mu, Engkau bersama dengan kami, dan kami juga bersama dengan Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di tahun yang baru ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau lagi. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau juga mau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang sia-sia Tuhan. Karena kami mau diubahkan sekali lagi. Hati kami siap untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dipakai untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat tahun baru saudara-saudaraku semuanya. Bagaimana dengan tahun yang baru ini? Bagaimana keadaan Anda di hari yang keempat di tahun yang baru ini? Semangat? Semangat, amin ya. Nah saudara-saudaraku, tema hari ini aku kasih tema yaitu Pause and Reset. Ya, dari gereja menyusun satu tema yang baru yaitu awal yang baru, membangun kehidupan spiritualitas dan emosional yang sehat. Tetapi aku membuat satu tema yang lebih singkat supaya kita bisa ingat, yaitu Pause and Reset. Nah saudara-saudaraku, di dalam memasuki tahun baru ini, di awal yang penuh harapan atau beban. Tadi kita mengatakan semangat ya. Nah ada yang masuk di tahun baru ini dengan penuh harapan. Tapi ada juga yang datang dengan kelelahan. Aduh capek ya, tahun yang lalu begitu, tahun ini bagaimana? Ya kan, kalender boleh berganti, waktu boleh berubah, tahun boleh berubah. Dari 2025 ganti ke tahun 2026. Tetapi seringkali hidup ini tidak langsung menjadi ringan. Ya kan, hidup yang baru 4 hari, tapi kita sudah merasakan aduh capeknya banget juga. Sama ada tahun ini perekonomian juga gimana, kita menjadi banyak beban di dalam kehidupan kita. Lalu seringkali kita juga memasuki tahun baru dengan resolusi. Wah, tahun baru ini cepat kita buat resolusi yang banyak, yang baru, yang membawa kita untuk semangat. Kita punya target apa yang akan kita capai di dalam tahun ini, ya kan? Namun tanpa sadar kita juga membawa beban dan kecemasan dari tahun yang lalu. Kita juga bawa pergumulan tahun lalu itu kita masuki kepada tahun yang baru ini juga. Dan tanpa sadar kita melewati juga. Nah saudara-saudaraku, masuk tahun baru, kita langsung apa? Kita langsung mengejar target. Target 2026, perusahaan ini harus sampai berapa target. Di dalam kehidupan aku harus sampai target apa. Di dalam 2026 itu aku harus kerja apa. Harus buka ini dan itu. Lalu akhirnya orang seringkali mengejar target, mengejar resolusi. Bahkan engkau mengejar harapan orang lain. Bagi yang bekerja, harapan-harapan itu diberikan kepada kita. Ya bos kita kasih tuntutan kepada kita, lalu kita mengejar, kita kejar dan kejar, lari dan lari, seakan-akan tidak berhenti. Dari tahun lalu kita lari, kita kejar semuanya itu sampai akhir tahun, lalu memasuki tahun yang baru, kita membawa beban yang tahun lalu itu, kita harus mencapai target yang lebih tinggi lagi. Nah inilah tuntutan yang kita hadapi setiap harinya. Nah saudara-saudaraku, sampai kita lupa, kita mempertanyakan kepada diri kita satu hal yang begitu penting. Apakah jiwaku sehat nggak ya? Nah saudara-saudaraku, jiwa kita sehat nggak? Seringkali kita mendapat tekanan dari orang lain. Seringkali kita mendapat tekanan dari orang luar. Seringkali kita menghadapi tekanan ini dan itu. Ya tanpa kita sadari apakah jiwa kita itu sehat. Apakah diri kita itu sehat. Nah saudara-saudaraku, hari ini saya ingin membacakan satu ayat saja, ayat Alkitab yang akan kita pakai untuk merenungkannya di pagi hari ini. Ya. Lalu firman Tuhan itu tidak mengajak kita untuk lari cepat, untuk berlari lebih cepat lagi di tahun yang baru ini. Tetapi dia ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak. Dan tema hari ini sederhana sekali, Pause and Reset, tetapi itu mengandung makna yang dalam sekali. Mari kita lihat. Mazmur 46 ayat 10 ini merupakan panggilan untuk pause. Pause itu berarti awal dari keheningan. Mari kita sama-sama bacakan ayat yang ke-10 ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa.
ditinggikan di bumi. Nah, di sana dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, saudara-saudaraku, ini mengingatkan kita bahwa awal yang baru menurut Allah itu tidak dimulai dari kesibukan, tetapi dari keheningan bersama dengan Dia. Keheningan bersama dengan Dia, menikmati di dalam hadiratnya Dia. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita membaca Mazmur 46 ini, Mazmur 46 ini tidak ditulis dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang tenang, damai. Tidak, saudara-saudaraku, tetapi Mazmur 46 ini lahir dari satu krisis yang besar di tengah ancaman musuh yang nyata di tengah-tengah bangsa Israel itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat Mazmur 46 ini dari latar belakangnya, kita akan melihat bahwa Mazmur ini lahir dari krisis yang besar. Apa sih krisisnya mereka itu? Pada waktu zamannya itu Yerusalem sedang berada di bawah ancaman musuh. Secara manusia tidak ada jalan keluar lagi. Kota bisa runtuh kapan saja karena musuh sudah mengepung, dan itu terjadi pada zaman Raja Hizkia. Tentara Asyur mengepung kota Yerusalem. Secara manusia, secara pemikiran, secara jumlah tentara itu tidak ada jalan keluar. Kota-kota Yehuda sudah jatuh satu persatu dan kehancuran seolah-olah tinggal menunggu waktu doang. Namun di tengah-tengah situasi yang genting itu, pemazmur tidak menulis nyanyian ketakutan. Dia tidak menulis mazmur yang menyatakan, aduh aku takut, aku sedih, aku gemetar, kota udah mau hancur, apa yang akan terjadi? Tidak. Tetapi melainkan sebuah nyanyian kepercayaan. Nyanyian kepercayaan yang ditujukan kepada Allah. Ia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Satu kekuatan sekali, satu yang menguatkan sekali. Di sana dikatakan Allah itu bagi kita itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dunia bisa bergoncang, bangsa-bangsa bisa ribut, kerajaan-kerajaan bisa goyah, tetapi Tuhan tetap berdaulat. Nah, saudara-saudaraku, inilah latar belakang dari penulisan Mazmur 46 ini. Dan Tuhan di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Pada waktu bergumul tentang pergumulan peperangan tersebut, bangsa Israel menunggu. Dan Tuhan katakan satu kalimat, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kegoncangan itu Tuhan tidak berkata, ayo pilih lagi 300 pria yang kuat, yang kokoh, yang tampan, yang bisa berperang. Tuhan tidak mengatakan itu. Ataupun tidak Tuhan mengatakan, ayo bergerak lebih cepat lagi, berperang lebih kuat lagi. Atau Tuhan tidak mengatakan juga, susun strategi yang lebih baik lagi supaya kita bisa menang. Tidak, Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Diam. Nah, saudara-saudaraku, kata diam di sini itu bukan berarti pasrahlah, menyerahlah, udahlah, diamlah, serahkan semuanya, apa yang mereka mau ambil silakanlah. Bukan berarti itu, saudara-saudaraku. Diam di sini itu berarti berhenti mengandalkan diri sendiri, berhenti untuk mengendalikan situasi itu, berhenti dan mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat. Allah seolah berkata, kalian berhentilah berjuang dengan caramu sendiri. Ayo lepaskan kendali itu dan aku yang akan bertindak. Itu satu penghiburan buat bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita di dalam kehidupan kita itu seakan-akan seperti bangsa Israel itu, ya kan? Seringkali kita punya banyak pergumulan, kita banyak tantangan, lalu kita mulai berpikir bagaimana menyelesaikan ini dan itu, bagaimana menghadapi pergumulan sakit penyakit, bagaimana mencari dokter yang hebat, bagaimana penyembuhan ini dan itu. Banyak sekali di dalam pemikiran kita itu seperti bangsa Israel. Ini di depan mata loh. Pergumulan itu ada, nyata. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, saudara-saudaraku, bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi seringkali yang terjadi apa? Kita tidak pernah berhenti cukup lama untuk membiarkan Tuhan bekerja. Amin. Kita tidak pernah berhenti cukup lama untuk membiarkan Tuhan bekerja. Akhirnya kita doa, iya doa. Tetapi setelah doa apa? Pikiran ini bekerja lagi, cari cara lagi. Tetapi kita tidak pernah menunggu, Tuhan kamu bekerja dong. Tuhan mana karyamu di tengah-tengah kehidupan kita.
Nah saudara-saudaraku, tahun ini Tuhan mengundang kita untuk pause, untuk diam, untuk berhenti sejenak di hadapan Tuhan. Kita pause dari kebisingan kita pause dari tekanan-tekanan hidup kita pause dari kebutuhan untuk selalu merasa aku kuat. Kita pause untuk menunjukkan bahwa aku ini yang hebat. Kita pause untuk menunjukkan bahwa aku bisa. Itulah yang Tuhan inginkan pada waktu kita memasuki tahun yang baru ini. Dan Tuhan katakan kepada kita, ketahuilah bahwa akulah Allah. Pada waktu engkau diam dan engkau mengakui bahwa dialah Allah. Kita seringkali keluar dari mulut kita katakan Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah, Allah kita, ya kan, Raja kita. Kita pada waktu penyembahan kita mengucapkan lagu-lagu itu. Tetapi tolong tanya, seberapa kita sadar bahwa Allah itu adalah Allah kita? Seberapa sadar bahwa Allah itu adalah penguasa hidup kita? Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita berdiam, ini merupakan kita memasuki proses yang kedua, yaitu ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah Allah, mengakui Allah sebagai Allah itu merupakan proses reset kita kembali. Pernah menghadapi handphone yang hang? Ya kan? Terlalu banyak aplikasi masuk, terlalu banyak data masuk sampai memori kita habis. Ya kan? Akhirnya hang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Reset kembali. Nah itu proses kembali. Nah saudara-saudaraku, pause itu bukan tujuan akhir. Pause itu membawa kita kepada satu tahap yang lebih maju lagi, yaitu reset. Nah saudara-saudaraku, ketika kita berhenti, kita mulai mengenal Allah kembali. Pada waktu kita berhenti, kita mengenal Allah secara pribadi, bukan Allah yang kita dengar dari orang lain, tetapi Allah yang kita jumpai secara pribadi itu. Anda sering berbicara kepada Allah? Mungkin Anda katakan, iyalah aku kan sering berdoa, iya. Betul, tetapi seberapa kita mengenal Allah secara pribadi? Bagaimana kita mengalami keberhadiran Allah itu secara pribadi di dalam kehidupan kita? Nah saudara-saudaraku, saya seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan aku butuh parkir. Dan orang menganggap musuh ini gila ya, minta parkir sama Tuhan. Tetapi itu yang kenyataan yang terjadi. Saya seringkali cerita kepada teman-teman, saya minta parkir, Tuhan kasih. Sampai saya malu sendiri, kok masalah-masalah kecil gitu aja minta sama Tuhan. Tetapi saya katakan, Tuhan, aku butuh parkir. Dan Tuhan tunjukkan, Tuhan buka jalan buat aku. Nah saudara-saudaraku, itulah knowing God, bahwa Tuhan, kamu percaya Tuhan, bahwa Tuhan mampu dan kamu mengalami kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kamu secara pribadi. Nah pada waktu kamu bisa mengetahui Tuhan secara pribadi, kamu bisa mengetahui dirimu secara jujur juga, ya kan? Pada waktu kamu mengalami kebaikan Tuhan, kamu bisa mengatakan Tuhan itu baik. Lalu kamu bisa melihat dirimu sendiri itu bagaimana. Tuhan ini aku egois loh. Tuhan ini aku pemarah. Tuhan ini aku tidak jujur. Tuhan ini aku pencemburu. Tuhan ini aku ini dan itu. Seberapa sering kita mengaku diri kita sendiri adalah orang yang egois. Enggak, aku selalu orang yang paling baik. Orang yang jahat dia. Ya kan? Yang jahat itu selalu dia. Aku selalu orang yang baik, aku selalu sabar, aku selalu ini dan itu. Ya kan, seringkali suami istri bertengkar, terus istri mengatakan aku yang paling baik, aku selalu sabar, aku selalu menahan, aku selalu ini dan itu. Tetapi kita tidak pernah mengatakan aku egois. Dan saudara-saudaraku, you never know yourself if you never know God truly. Kamu tidak akan pernah mengenali dirimu sendiri dan tidak berani mengakui bahwa inilah Tuhan, aku penuh kepahitan. Tuhan, aku penuh dengan pergumulan. Tuhan, aku punya masalah. Bahkan kamu berani mengatakan, Tuhan, aku marah loh. Pernah gak aku marah kepada Tuhan? Tuhan, aku ini. Aku punya luka yang belum sembuh.
Nah, inilah tema tahun kita, knowing God, knowing self. Sepanjang tahun ini kita akan membawa jemaat semuanya untuk melihat keberadaan Tuhan, pengenalan Tuhan yang lebih mendalam, bukan secara knowledge, tetapi bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita melihat Tuhan, kita melihat siapa diri kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku, tidak ada polls, tidak ada riset. Ya, tanpa riset, tanpa polls tidak ada riset. Tanpa riset hidup rohani dan emosional kita akan terus error. Tanpa kita diperbaharui kembali, maka kita akan hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Seringkali kita ingin mengenal Allah, tetapi kita tidak pernah berhenti cukup lama untuk sungguh-sungguh mendengar Tuhan bicara kepada kita. Kita doa, habis doa apa? Berdiri langsung jalan, langsung memutuskan sendiri, langsung menjalani apa yang harus kita jalani sendiri. Nah, saudara-saudaraku, hidup kita terlalu bising. Terlalu banyak suara yang kita dengar. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, hingga media sosial. Hingga suara Tuhan itu tenggelam di antaranya itu. Kita lebih mendengar apa? Kita lebih buka Alkitab atau lebih buka TikTok? Nah, saudara-saudaraku, pagi-pagi doa buka Alkitab atau kita pagi-pagi udah buka TikTok, apa yang lagi ngetrend di TikTok, ya kan? Semua tahu, media sosial banyak sekali, Instagram. Kalau Facebook udah nggak lah ya, udah nggak laku lagi, ya kan? Instagram, apalagi TikTok. Banyak lagi media sosial yang aku nggak tahu ya. Nah, saudara-saudaraku, inilah Tuhan menyuruh kita untuk pause and reset. Nah, pada waktu kita reset, apa yang kita lakukan? Mari kita pelajari dari satu ayat Alkitab lagi, yaitu Markus 1 ayat 35. Ya kan? Yesus memberikan teladan, yaitu bahwa dia di dalam keheningan itu adalah kebutuhan rohani. Keheningan adalah kebutuhan yang dia butuhkan juga. Nah, ayat Alkitabnya itu mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus itu sibuk sekali. Dalam keadaan pelayanan sangat ramai sekali, banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang yang minta disembuhkan, banyak orang yang kerasukan dan harus ditengking iblis setannya itu supaya keluar dari orang-orang yang mengikuti dia. Dia harus memenuhi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan orang pengikut-pengikutnya dia itu. Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia melayani. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, dia bukan mengatakan, sorry ya Tuhan ya, entar ya, aku masih dibutuhkan di tempat ini. Aku masih dibutuhkan untuk penyembuhan. Aku masih dibutuhkan untuk pelayanan mereka. Aku masih harus memberi mereka makan. Enggak, Tuhan katakan apa? Aku withdraw. Aku mengundurkan diri. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap sebelum pelayanan dia bangun, dia pergi ke tempat sunyi, dia berdoa di sana. Ya kan? Tuhan Yesus sadar bahwa dia butuh hubungan yang intim dengan Allah Bapa di surga. Nah, saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita apa? Keheningan bukanlah kemewahan rohani. Wah, bukan satu kemewahan rohani, aku harus alone with God, saya harus retreat, saya harus pergi ke puncak, diam di sana, meditasi di sana. Enggak, itu bukan kemewahan rohani. Tetapi itu merupakan kebutuhan rohani kita. Itulah kebutuhan rohani kita, saudara-saudaraku. Jadi pada waktu kita pause and reset, itu kita perlu apa? Connection. Connect kepada Tuhan. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dan sumber kekuatan Tuhan Yesus itu adalah dari relasi yang intim dengan Allah Bapa, bukan pencarian jati diri. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lagi sibuk, wah sorry ya aku lagi sibuk ya, ada jemaat yang harus kulayani, ada ini dan itu, tunggu dulu ya, ambil antrian nomor semuanya gitu kan ya kan? Kita merasa apa? Jati diriku penting loh, performanceku penting, ya kan? Namaku harus diangkat, harus semua orang tahu. Akhirnya kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan. Akhirnya dalam pelayanan itu kita merasa bahwa kita melakukan banyak hal. Tetapi yang dilakukan itu adalah kecapean, kelelahan yang kita terima. Bukan karena kita kurang kemampuan.
Tetapi karena kita hidup terlalu lama tanpa pause and reset. Kita jalan-jalan terus fight for everything. Ya kan, kita melayani dengan ini dan itu semua kita kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita exhaust, kita kekeringan dan kita kekurangan semuanya itu. Nah, saudara-saudaraku, pause and reset itu penting sekali. Pada waktu aku mendapatkan sabbatical 1,5 tahun di Taiwan, itu bagaikan satu momen yang indah sekali. Momen yang indah sekali bukan karena wah nggak usah kerja ya, menikmati hari-hari yang indah, nyaman, santai, enggak. Sekolah nggak mudah, saudara-saudaraku. Waktu itu aku usia 40 tahun sekolah lagi. 40 tahun otak udah mulai mundur. Ya kan? Sekolah. Tetapi di tengah-tengah sekolah itu aku mendapati apa? Aku mendapati bahwa Tuhan, Engkau seperti itu. Aku ini bagaikan mobil yang udah rongsok, udah 40 tahun, lalu dibongkar mesin, diganti spare part ini dan itu. Ya kan, dari yang gendut menjadi yang slim. Satu kehidupan yang indah sekali. Ya kan? Dan itu membuat aku menikmati. Sampai-sampai aku gak mau pulang. Kenikmatan. Tetapi Tuhan suruh pulang. Itu waktunya udah pulang. Ya kan? Pause and reset, berdiam diri di hadapan Tuhan, mendapatkan kebutuhan rohanimu itu dan Tuhan katakan udah waktunya pulang, dan itulah yang harus kamu lakukan lagi, melayani lagi, dan itu membawa kita untuk lebih maju lagi. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita dipenuhi dengan banyak sekali suara-suara yang berisi. Dunia bising, dunia modern penuh dengan kebisingan, teman-teman kita bising, kita teman-teman mengajak kita ini dan itu, distraksi yang konstan gitu ya kan, banyak sehingga Anda menemukan banyak orang anak muda memakai headsetnya. Kalau mereka kemana-mana pakai headset, nggak peduli, cuek gitu ya kan. Dan saudara-saudaraku, aku juga pakai headset. Walaupun headsetku nggak segede itu loh ya. Headsetku kecil, cuma colok ke telinga. Tetapi aku suka banget, karena apa? Noise cancellingnya 0%. Noise cancelling berarti pada waktu saya memakai headset ini, terkoneksi dengan musikku, suara luar langsung kedap sama sekali. Nggak ada suara luar lagi. Aku betul-betul menikmati suara musik yang aku dengar. Suara bassnya, suara treble-nya, suara yang indah sekali itu membawa aku beda. Seakan-akan aku pindah ke dunia yang lain lagi. Nah, saudara-saudaraku, dunia bising ini ya kan. Tetapi Mazmur 46 ayat 10 itu merupakan noise cancelling rohani bagi kita. Dia memanggil kita dan menyadari bahwa diamlah. Kamu harus pause, kamu perlu reset kembali di tengah-tengah kehidupan Anda. Ya kan? Headphone ini tidak menghilangkan dunia, tetapi membantu kita fokus kepada suara yang ingin kita dengar. Aku suka dengar musik, dan aku gak suka dengar musik dengan suara-suara yang lain masuk ke telingaku. Makanya saya tutup telingaku dengan headset supaya aku bisa fokus kepada suara musikku. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya kan? Kita perlu fokus kepada suara yang kita ingin dengar. Anda ingin dengar suara-suara lain, Anda bisa dengar banyak hal. Sehingga Anda tidak fokus lagi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang tadi, ini perlu diganti. Mazmur 46 ayat 10 itu merupakan noise cancelling rohani kita. Lalu Markus 1 ayat 35 itu adalah teladan hidup kita. Ya kan? Teladan hidup yang tahu kapan kita harus berhenti. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kalau kita tidak pause? Bagaimana kalau kita tidak pernah berhenti? Akibatnya emosi kita mudah meledak. Karena kita kecapean. Kita bekerja terus, lalu kita never pause. Nah, saudara-saudaraku, iman kita menjadi dangkal karena kita tidak punya koneksi yang baik kepada Tuhan lagi.
Akhirnya yang kita cari itu adalah pandangan kita sendiri, kehendak kita sendiri, pikiran aku sendiri. Dan pelayanan kita bisa melakukan banyak hal, tetapi pelayanan itu makin lama makin kering. Dan relasi kita dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudara yang lain menjadi tegang. Karena apa? Karena kita mudah disulut dengan emosi. Akhirnya pergaulan kita itu menjadi berantakan. Kehidupan kita, ya punya uang, punya usaha, punya perjalanan, semua jalan. Tetapi kita seakan-akan tidak pernah rileks di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak, menenangkan jiwa kita, dan kembali menyadari bahwa Dialah Allah, bukan kita di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menjalani pause and reset di dalam tahun yang baru ini, ya kan? Yang pertama, mari kita pause secara rohani. Pause secara rohani yaitu bukan berhenti baca Alkitab, bukan. Tetapi mari kita bangun spiritualitas yang sehat. Mari kita bangun lagi hubungan kita yang erat dengan Tuhan setiap hari lagi. Mulai dengan waktu yang diam setiap hari. Mari kita punya private time with God. Seringkali orang mengatakan, it's me time, healing time. Ya kan? Aku mau my me time. Anak muda mengatakan itu. Ya, mereka kepingin punya waktu sendiri, tetapi waktu itu kan untuk dirinya sendiri. Maksud aku, apakah mereka punya hubungan dengan Tuhan? Nah, kita perlu me time with God. Bukan me time sendiri, lalu pergi jalan-jalan ke mall sendiri, makan sendiri, minum Starbucks sendiri, enggak gitu ya. Tetapi me time-nya itu berhenti bersama dengan Tuhan. Matikan ponsel, jangan dengar ponsel mungkin 5 menit waktu bersama dengan Tuhan, firman Tuhan kita baca, kita renungkan, kita dengar, jangan ting tong, kita langsung buka HP. Alkitab disingkirkan. Jangan suara ting tong WhatsApp masuk, kita langsung membuka lihat yang lain lagi. Nah saudara-saudaraku, kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama kali yang perlu kita lakukan di dalam tahun ini. Mari kita membangun kehidupan yang beginian. Tuhan mencari hati yang hadir sepenuhnya, bukan yang setengah-setengah. Ya, bukan panjang doa yang Tuhan cari, tetapi hati yang hadir sepenuhnya di hadapannya, yang punya hubungan yang akrab dengan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Katakan kepada Tuhan apa pergumulanmu. Katakan kepada Tuhan walaupun yang paling pahit pun ceritakan kepada Tuhan. Itulah waktunya kita pause, kita bercerita kepada Tuhan. Yang kedua, pause secara emosional. Mari kita berani mengenal diri sendiri di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita menutupi diri kita sendiri, kita pakai kedok, kita pakai topeng, kita tidak di depan orang kita adalah orang yang manis-manis, yang baik-baik, tetapi di belakang itu hatinya kita kejam, hatinya kita jahat, hatinya kita sampai bisa mendoakan, awas lu, gua doain lu supaya lu cepat-cepat pulang ke surga. Saudara-saudaraku, ya kan? Mari kita membuka diri kita. Kalau kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan dan kita curahkan kepahitan kita itu kepada Tuhan. Kalau kita udah curahkan, jangan bawa kepahitan itu kembali. Buang sampah itu. Jangan simpan. Ya kan? Jangan mengatakan, aku memang orang emosi, kamu harus ngerti aku. Enggak. Kamu adalah anak Tuhan dan kamu harus memperbaharui hidupmu itu. Nah saudara-saudaraku, apa yang membuat aku lelah? Apa yang selama ini ku pendam? Apa yang kutakuti di tahun ini? Tuhan tidak hanya ingin kita kuat secara rohani, tetapi juga utuh secara emosional kita. Jadi pause and reset, kita datang kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kita pause secara rohani, bangun spiritualitas bersama Tuhan. Lalu yang kedua, bangun kesehatan emosional kita. Bangun emosional, kesehatan emosional kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jangan jalan sendiri. Nah saudara-saudaraku, jangan menjalani tahun ini sendirian. Allah merancang kita untuk bertumbuh bersama. Spiritualitas yang sehat itu selalu menghasilkan relasi yang sehat. Gereja kita punya komunitas. Gereja kita punya Christ Cells. Anda sudah ambil bagian di dalam Christ Cell? Anda sudah ikut kelompok kecil? Mari bertumbuh bersama di dalam Christ Cell. Ya kan saudara-saudaraku, kita perlu teman. Kita nggak bisa jalan sendiri. Ya jalan sendiri bisa jalan cepat gitu ya. Tetapi mau jalan jauh, you have to have friends.
engkau harus punya teman-teman. Nah, spiritualitas yang sehat itu selalu menghasilkan relasi yang sehat. Di dalam Kresel kita saling menegur satu sama lain. Di dalam Kresel kita belajar, bukan belajar knowledge, tetapi bagaimana belajar untuk bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita saling mendukung satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Ada yang sharing, aku gak bisa tidak berbohong. Di dalam Kresel kita belajar, jangan berbohong. Lalu orang menanyakan, white lies gimana? Berbohong untuk kebaikan gimana? Nah, banyak hal yang kita pelajari di dalam Kresel tersebut dan kita saling menguatkan, ya kan? Saling mempertanyakan, hari ini kamu berbohong gak? Nah, jadi itu sharing untuk menguatkan, mengingatkan, bukan untuk kepo-kepo. Lu pembohong terus ya, lu menggosipkan. Tahu nggak sih dia itu orangnya pembohong, banyak cerita-cerita di dalam Kresel itu kita angkat-angkat. Enggak. Kalau yang angkat itu harus bertobat ya. Nah, teman-teman join Kresel karena tahun ini merupakan tahun yang untuk membangkitkan spiritualitas kita, bukan secara knowledge tetapi secara aplikasi hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, cari komunitas, ceritakan, doakan satu sama lain. Allah memulihkan kita bukan hanya lewat doa pribadi, tetapi juga lewat tubuh Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ingat, pause and reset apa? Pause berdiam bukan berarti kita menyerang, enggak. Tetapi pause membawa kita kepada reset. Reset membawa kita kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bukan secara knowledge, tetapi mengalami dan kita diubahkan. Karena kita berani menyatakan, inilah aku Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, maukah kita berhenti sejenak di tahun yang baru ini? Ini baru hari keempat kita memasuki tahun 2026. Jangan langsung sibuk, boleh bikin resolusi, boleh bikin target. Tetapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah, mari kita pause and reset. Kita berhenti dan Tuhan tidak menuntut prestasi kita, tapi Tuhan ingin mengundang kehadiran Anda. Jadi kalau hari ini kita merasa kita lelah rohani, kalau hari ini kita merasa beban emosional kita berat sekali, kalau hari ini kita merasakan kerinduan untuk bertumbuh, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau pause and reset. Aku mau diubahkan. Awal yang baru dimulai hari ini, bukan besok. Jangan tunggu besok gak pernah akan terjadi. Ya kan, seperti kita selalu mengatakan, besok baru diet. Hari ini gak diet. Besoknya gak pernah datang. Dietnya gak pernah jadi-jadi. Jadi hari ini, sekarang ini kita mau pause and reset, ya kan. Maka kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya kan, sebelum kita melangkah lebih jauh dari tahun ini, izinkan Tuhan bertanya satu hal yang sederhana kepada kita. Maukah engkau berhenti sejenak dan datang kepadaku? Ini adalah ajakan Tuhan. Diamlah dan akuilah aku sebagai Allahmu. Nah, mungkin secara rohani kita banyak pergumulan, secara emosional kita menghadapi pergumulan. Kita mungkin terlihat baik-baik saja. Orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam hati pikiran kita, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan tidak menuntut prestasi kita untuk menjadi orang yang hebat, tetapi Tuhan mau kita dipakai untuk kemuliaannya Dia. Nah, saudara-saudaraku, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan sebentar. Mari kita menundukkan kepala kita, mari kita menutup mata kita. Mari kita memikirkan Tuhan. Mari kita memikirkan apakah selama ini kita lelah secara rohani. Apakah selama ini emosional kita selalu menjadi satu pergumulan yang besar? Apakah kita sudah lama tidak berhubungan dengan Tuhan? Apakah kita sudah lama tidak mencari apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Biarlah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengundang Tuhan untuk mempause and reset diri kita. Sehingga sepanjang tahun ini kita mengalami kehadiran Tuhan selama 365 hari. Kita mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Kita menyaksikan Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah di tengah-tengah
berdiam diri kita di hadapan Tuhan, kita memohon Tuhan tolong kita. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia. Engkau tahu isi hati pikiran kami Tuhan. Engkau tahu apa pergumulan kami. Engkau tahu betapa capeknya hidup kami. Engkau tahu betapa lelahnya kehidupan ini. Banyak hal yang harus kami jalani. Banyak tuntutan ini dan itu, banyak tekanan ini dan itu di dalam keseharian kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami yang saling mengasihi pun ada tekanan, ada pergumulan. Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh memulai tahun ini dengan pause and reset. Reset kembali hidup kami. Kami boleh berdiam diri di hadapan-Mu. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah dengan segala atribut-Mu. Sehingga kami boleh melihat kembali kepada diri kami, sehingga kami boleh meriset kembali kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami. Jangan biarkan kami berjalan sendirian, jangan biarkan kami tidak mendengar suara-Mu, jangan kami mencari cara sendiri, sampai akhir tahun 31 Desember, kami menyesali bahwa hidup kami menjalani 1 tahun dengan sia-sia lagi. Kami tidak mau melewati tahun 2026 ini dengan sia-sia. Tuhan tolong kami. Bantu kami supaya pada waktu kami memulai tahun ini, kami boleh betul-betul pause and reset kembali. Dan kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau. Di tengah-tengah kesibukan kami boleh menarik diri. Seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh yang baik buat kami. Berhubungan dengan Engkau kembali. Bantu jemaat kami semuanya Tuhan, supaya di tengah-tengah kesibukan ada waktu yang Engkau panggil mereka untuk berdiam di hadapan-Mu. Dan mereka mau membiarkan Engkau bekerja lebih luar biasa lagi di dalam hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.